Hai sayang-sayangku, jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu ya. Namaku Wulan, usia 27 tahun, sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai seorang anak. Anakku cowok. Kisah yang ingin aku ceritakan ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku sekolah. Saat itu masih kelas 2 SMA. Jujur, aku itu paling suka jika melihat cowok yang punya badan besar, kekar, dengan dada yang bidang dan lebar. Maco banget deh. Khayalanku selalu terbilang liar. Sepertinya sangat nyaman jika bersandar di dadanya yang kekar. Dan itulah yang membentuk prinsipku. Jika aku punya cowok, kriterianya dia harus cowok semaco itu. Seganteng apapun, tapi kalau kerempeng sama sekali aku tidak tergoda. Suatu ketika aku bertemu dengan cowok yang masuk kriteriaku. Ganteng dan bodinya tinggi tegap. Pokoknya itu cowok aku banget deh. Tapi sayangnya dia adalah guruku sendiri. Setiap ada pelajaran olahraga, aku senang sekali. Bahkan dadaku sering berdegup kencang setiap beradu pandang dengannya. Suka salah tingkah setiap ketahuan aku nyuri-nyuri pandang. Aku yakin sudah jatuh hati sama Pak Anton. Tapi sedih dengan statusku yang menjadi muridnya. Apa mungkin dia menyukaiku? Yang mungkin di matanya aku ini masih anak ingusan. Tapi aku yakin. Yang bikin aku senang, Pak Anton suka memperhatikanku, suka melempar senyuman. Aku jadi kegeeran. Apa mungkin dia menyukaiku? Andai aja aku bisa jadi pacarnya. Alangkah bahagianya aku. Ajaibnya, apa yang aku inginkan tak lama kemudian jadi kenyataan. Rupanya Pak Anton memiliki perasaan yang sama denganku. Tapi tidak seketika diungkapkan. Mungkin 3 bulan dia melakukan pendekatan. Sampai di suatu kesempatan dia nembak aku. Hingga seketika saat itu juga aku menerimanya. Mungkin itu sangat merendahkan harga diri sebagai seorang gadis. Tapi sebagai anak yang masih polos dan masih suka kesengsem sejak lama dengan dia, untuk apa pakai minta waktu? Untuk apa jika hanya pura-pura jaim? Selayaknya sepasang kekasih pada umumnya, kami berpacaran. Aku bahagia. Apa yang aku khayalkan menjadi kenyataan. Cuma anehnya, Pak Anton selalu ngajak aku ke tempat-tempat yang sepi. Dan selalu ngajak aku nonton film-film dewasa. Yang bikin aku takut, dia selalu ngajak aku untuk mempraktekkan adegan-adegan yang ada di dalam film itu. Tapi aku selalu nolak. Kalau sekedar berciuman, aku masih mau. Singkat cerita, seketika usia hubungan kami menginjak angka 2 bulan, aku sudah tak sanggup bertahan. Alasannya sebagai anak normal, aku penasaran dengan rasa sensasi kalau Pak Anton melakukan sesuatu padaku. Kedua, saat itu dia mampu bikin aku terlelap dan lupa. Hingga tahu-tahu keadaanku sudah gak mengenakan apa-apa, polos, los tanpa pakaian. Kita lakukan ya? Tanyanya berbisik. Jujur, saat itu aku benar-benar dalam keadaan antara sadar dan gak sadar. Hingga dengan tersipu malu, aku hanya menganggukkan kepala perlahan. Selanjutnya, aku merasakan tubuhku menggigil manakala Pak Anton mulai menanggalkan bajunya satu persatu. Mata aku pejamkan, tapi kadang ngintip lantaran penasaran. Aku juga melihat dia merangkak di atasku. Dan aku merasakan ada yang bergetar hebat kala air hujan mengguyur deras. Ada yang menekan kuat, menembus selaput itu. Setelahnya aku semakin bahagia. Saat itu bahagiaku karena aku sudah bikin Pak Anton merasa senang.
Memang ironi, kehilangan sesuatu yang mestinya paling vital pada diriku, tapi malah bahagia. Mungkin ini yang sulit, membedakan antara cinta dengan orang bodoh. Saking cintanya, aku selalu mau melakukannya setiap ketemu. Kami sama-sama belum merasa lega jika bertemu tanpa melakukan begituan. Bisa jadi kami sudah jadi bucin tingkat dewa. Sampai pada suatu hari, ketika aku bercanda minta dinikahi setelah lulus, Pak Anton bercerita jujur tentang statusnya. Ternyata dia sudah berkeluarga dan sudah memiliki 1 anak. Sumpah, kejujurannya itu malah menghancurkan perasaanku. Saat itu aku marah besar, merasa telah tertipu. Sumpah serapah terlontar dari bibirku. Pak Anton hanya diam saja, pasti merasa bersalah. Dan setelahnya aku minta putus. Saat itu aku merasakan hidupku tak berarti lagi. Ternyata aku cuma dimanfaatin saja. Kesalahanku terlalu mudah termakan kata-kata gombalannya. Hingga setiap waktu aku hanya bisa menangis. Semua memang sudah terjadi, dan aku sudah memberikan semuanya untuknya. Tapi begitu, aku tidak bisa membencinya. Aku memang kecewa berat, namun aku masih cinta. Dan cinta itulah yang bikin aku seperti kehilangan otak warasku. Terbukti, aku masih mau diajak ketemu. Dia bilang tak bahagia bersama istri sahnya. Dia mau ngajak baikan. Hingga siang itu, di pertemuan pertama setelah kami putus, lagi-lagi aku terlena dengan kata-kata manisnya. Aku sadar dia lagi merayuku, tapi hatiku sangat lemah. Aku terjebak untuk kedua kalinya, hingga sesuatu yang kami inginkan terjadi lagi, berkali-kali. Sejak saat itu hubungan kami membaik lagi. Aku selalu percaya ketika dia mengutarakan niat untuk menceraikan istrinya. Dan di kemudian hari baru aku tahu, jika itu hanya digunakan sebagai senjata untuk memperdaya aku, untuk minta jatah lagi dan lagi. Sampai aku lulus sekolah, hubungan kami masih berlanjut, namun ketemuannya tak seintens sebelumnya. Mungkin aku sudah makin dewasa dan mulai bisa berpikir jika Pak Anton sebenarnya hanya main-main saja. Terbukti, dia belum juga menceraikan istrinya. Dan pada akhirnya, aku yang ninggalin dia. Aku hapus semua akun medsosnya, aku ganti nomor teleponku dan aku pergi jauh. Ini berat karena aku masih teramat sayang, tapi ini jalan terbaik, pikirku.